Yuan Yu menggandeng tangan Acu. Di sepanjang jalan ke atas, ia seringkali mengutip buku-buku klasik serta mengobrol dan tertawa dengan riang. Tuan muda ini jarang bersikap riang gembira dan ramah seperti ini. Maka semua orang pun dengan senang hati menurutinya. Mereka menjaganya bagai bintang-bintang yang mengelilingi rembulan. Kadang-kadang mereka berpapasan dengan para pelancong. Mereka pun tanpa kecuali tak berani memandang mereka. Tak tahu pejabat tinggi siapa yang sedang bertamasya. Yuan Yu selalu amat sibuk. Ia adalah menteri perang Dakia dan juga raja pembayar upeti penguasa Qinghai. Dan sekarang, dengan diam-diam menjadi kepala keluarga Yuan, ia memegang dua pekerjaan sekaligus dan mempunyai berbagai kewajiban. Keputusan-keputusan politik dan militer yang penting menumpuk pada dirinya. Ia pun harus selalu waspada terhadap serangan Zhao Yang dan Yan Bei. Beberapa hari ini, walaupun ia selalu pulang dengan tepat waktu ke rumah, menemani Acu makan dan mengobrol, lalu beristirahat bersamanya. Namun, setiap kali Acu terbangun di tengah malam, ia selalu tak terlihat di sisinya. Setelah membuka jendela, dirinya dapat melihat bahwa lentera di kamar baca menyala semalam suntuk. Acu selalu berpura-pura tak tahu mengenai saat-saat itu dan pergi tidur dengan tenang. Keesokan harinya, dirinya baru sambil tersenyum bertanya, apakah ia dapat tidur dengan nyenyak atau tidak. Dilihatnya bahwa dengan rongga mata yang kehitaman, ia menjawab bahwa dirinya tidur dengan sangat nyenyak. Tubuh Yuan Yu tak sehat seperti yang ditunjukkannya. Bertahun-tahun yang lalu, ia terluka parah dan juga lama bersembunyi dan berenang di air. Sebenarnya ia telah lolos dari lubang jarum. Dapat tetap hidup hanya dapat dianggap sebagai rahmat langit belaka. Sekarang, hawa perlahan-lahan menjadi dingin. Penyakitnya pun kambuh dengan semakin jelas. Hujan musim gugur semakin dingin. Setiap kali langit mendung dan turun hujan, warna wajahnya menjadi amat pucat. Kadang-kadang, kalau Acu terbangun di tengah malam, ia dapat mendengar napasnya yang berat dan bertahan, serta melihat keringat halus di tengkuknya. Pakaian tidurnya di punggungnya sangat lembab, dengan lemas menempel di punggungnya. Pada saat seperti itu, dirinya selalu tak berkata apa-apa, hanya membuka matanya lebar-lebar di tengah kegelapan, memandangi kilauan mutiara yang tergantung di langit-langit. Sepasang tinjunya saling menggenggam, bibirnya pucat pasi, sedikit demi sedikit menghitung pasir dalam jam pasir. Dengan diam menunggu hari terang. Setelah itu, keesokan harinya, ia berusaha keras untuk membawa masuk anglo api ke dalam kamar. Bahkan sampai memerintahkan para tukang untuk selama 10 hari lebih membuat sebuah sistem pemanasan sehingga dapat membuat kamar itu seperti kamar uap. Keesokan harinya, saat makan pagi, Jing Jing dan Ping An membicarakan keramaian hari pengorbanan musim gugur. Walaupun dirinya hanya ikut berbicara dengan beberapa kalimat, Yuan Yu mengingatnya. Saat itu ia tak berkata apa-apa. Namun, keesokan harinya, ia meninggalkan semua urusan, lalu mengibarkan bendera untuk naik gunung dan memuja Sang Buddha, membawanya dirinya bertamasya. Selama begitu banyak tahun, Yuan Yu adalah seseorang yang angkuh dan keras kepala. Tak pernah percaya pada para dewa dan Buddha. Memberontak seperti seorang anak kecil. Acu mengolok-oloknya karena telah berubah watak dan memuja Sang Buddha. Namun ia memotong tawanya dan dengan misterius berkata bahwa Buddha yang lain tak perlu dipuja, namun ada seorang Buddha yang harus dipuja. Saat Acu dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan pemujaan di kuil Ayuan, pipinya mau tak mau memerah. Jinjing dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Hanya Kiao Pei yang dengan amat bersungguh-sungguh bersujud dan berpaling melihat muda-mudi yang tak menghormati para dewa itu. Rupa pemujaan melingkar-lingkar. Aula itu khidmat dan sunyi senyap. Patung Guanyin pengantar anak yang berwajah welas asih duduk dengan tegak di aula pemujaan itu.
Sinar mentari tengah hari bersinar masuk ke dalam aula dari luar, menembus berlapis-lapis abu dupa yang halus, memancarkan ke dalam aula yang kosong itu. Suara Yen Yu terdengar di sisi telinganya, mengandung kehangatan dan senyum yang lembut. Dengan lirih berkata, memuja dewa harus dengan tulus. Acu berpaling, dilihatnya bahwa matanya berbinar-binar. Ia menatap dirinya sambil tersenyum dengan hangat. Senyumnya mengandung sebuah keseriusan, namun juga mengandung suatu kenakalan yang kekanak-kanakan. Sambil tersenyum, dirinya berpaling, lalu dengan amat tenang berlutut. Kedua telapak tangannya bertemu. Dalam hati ia menyuarakan harapan yang pernah diucapkan oleh jutaan istri. Setelah itu, ia menyandarkan sepasang lengannya di bantalan sembahyang dengan bersungguh-sungguh bersujud. Sujud pertama, berkatilah dia agar tubuhnya sehat, agar beruntung apabila ada masalah, agar nasib buruk berubah menjadi nasib baik. Sujud kedua, berkatilah kami agar dapat hidup bersama dengan tenang dan tak berpisah lagi. Sujud ketiga, berkati kami agar dapat mewujudkan cita-cita kami, yaitu dapat mempunyai seorang anak yang sehat. Ia berkali-kali bersujud dengan amat saleh. Di wajahnya nampak suatu kepuasan dan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Jingjing, Moer, dan beberapa anak lain bermain dan bercanda dengan ramai di belakang. Kiao Pei sedang dengan tulus dan keibuan menasihati mereka agar menghormati para dewa. Yuki, Hei Kiao, dan yang lainnya berdiri di luar sambil bercakap-cakap tentang masalah rumah tangga. Mereka membicarakan insiden memalukan ketika seorang perwira muda dari sebuah barak dihajar di jalanan karena naik ke loteng bunga dan menculik istri orang. Para pengawal pun serentak tertawa terbahak-bahak. Hari di penghujung musim gugur itu sudah agak dingin. Angkasa tinggi dan berkilauan. Dirinya berlutut di sana, menengadah memandang sang dewa di atasnya. Ia merasa bahwa hidupnya tenang dan aman. Hujan dan angin darah dalam ingatan masa lalunya sudah pergi jauh. Suasana hatinya tak pernah begitu tenang dan bebas dari kekhawatiran seperti ini. Wen Yu memayangkan dirinya, sepasang lengannya dengan lembut memeluk pinggangnya. Bibirnya yang sedingin es dengan hambar mencium keningnya. Lalu ia tertawa dengan begitu pelan. Jingjing bermata tajam. Ia menarik Kiao Pei dan tak henti-hentinya berseru, kakak ipar Ki, kakak ipar Ki. Cepat lihat, Jiji dan kakak ipar sedang melanggar kesucian. Mendengar semua orang diam-diam tertawa pelan. Namun Yuan Yu sama sekali tak peduli. Pipi Acu merah merona merah. Dengan pelan ia melepaskan diri dari pelukannya. Namun sepasang tangannya masih menggenggam lengannya erat-erat, tak akan melepaskannya lagi. Apa kau mau tinggal di gunung untuk makan makanan tak berjiwa? Yuan Yu bertanya. Sebelum Acu sempat menjawab, ia meleping An di sampingnya mengedipkan sebelah matanya. Ketika itu juga ia pun mengerti, lalu berkata, lebih baik kita turun gunung, kita semua pemakan daging. Lebih baik tak usah memaksa diri bergaul dan kaum alim ulama. Dengan ketolol-tololan, Moer tertawa terkekeh-kekeh dengan wajah kegirangan. Ping An berlari ke depan dan berbicara pada Yuan Yu tentang betapa lezatnya berbagai hidangan di rumah makan Yulo. Jingjing di sampingnya pun ikut menimpali. Yuan Yu melempar sebuah biji kastanye ke kepala Ping An dan memakinya. Bocah bau. Lalu segera memimpin semua orang keluar dari aula pemujaan Bokiang yang hikmat itu. Setelah menyebarkan uang, minyak, dan dupa dengan murah hati, kuil itu mempersiapkan sebuah halaman yang tenang untuk mereka. Yuki dan yang lainnya pergi untuk mempersiapkan kuda. Hanya menyisakan Yuan Yu, Acu, dan beberapa orang lainnya. Mereka duduk di tengah daun-daun menguning yang memenuhi langit sambil menghirup teh hijau. Ketika mereka baru duduk untuk beberapa saat, Kiao Pei menjadi tak tenang. Acu mengira bahwa ia ingin buang air tapi malu. Maka ia pun mengajaknya ke kakus.
Namun tak nyana, wajah menjadi merah padam. Setelah berpikir lama, ia baru berkata bahwa di kuil Guanyin ini ada seorang peramal. Ramalannya sangat jitu, obat yang dijual pun sangat ampuh. Dirinya sendiri 2 kali mempunyai anak. Semuanya adalah karena minum obat berkhasiat peramal itu. Namun Yuki dan tuan muda tak mempercayainya. Maka kali ini ia hanya dapat membelinya dengan sembunyi-sembunyi. Tentu saja Ajo tak mempercayainya. Dalam hati ia berpikir, kau hamil dan melahirkan anak berkat jasa Yuki. Apa hubungannya dengan seorang peramal jalanan? Namun melihatnya berbicara dengan begitu bersungguh-sungguh, dirinya tak tega menolak. Maka ia pun memberitahu Yan Yu, lalu menemaninya pergi ke kios peramal yang terletak di jalanan yang dikelilingi hutan mapel di luar kuil itu. Peramal itu berambut dan berjanggut putih, kurus, kering, dan angkuh. Tak nyana, ia mempunyai sedikit sikap seorang suci. Begitu melihat Acu, ia langsung berkata bahwa ia adalah seorang yang amat kaya. Hanya saja, seumur hidupnya banyak mengalami halangan. Asalkan bersikap tulus pada Buddha, ia akan mempunyai cara untuk menghilangkan nasib buruk. Ketika ia berbicara, Kyope berulang kali mengangguk, lalu mengedipkan matanya dengan bersemangat ke arah Acu, seakan sedang berkata, lihatlah, ramalan Tun ini sangat jitu. Namun Acu tahu bahwa perkataan itu adalah perkataan yang harus diucapkan oleh seorang semua peramal. Siapa yang seumur hidupnya tak pernah mengalami masalah? Sedangkan mengenai amat kaya, begitu melihat pakaian mereka berdua, hal itu sudah dapat ditebak dengan mudah. Kyope duduk di depan kios itu, meramal nasibnya dengan mengambil tongkat secara acak. Ia sangat sibuk. Dengan amat bosan, Acu berdiri di sampingnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah sosok yang sudah sangat akrab dengannya berkelebat di jauhan. Seketika itu juga ia terpaku di tempat. Setelah beberapa lama, ia menunduk dan memberitahu Kyope, lalu dengan diam-diam mengikutinya. Dalam sekejap mata, sudah 6 tahun mereka tak berjumpa. Di tengah dedaunan mapel merah yang indah, ia mengenakan baju putih, kelihatannya sederhana tapi tanpa hiasan. Tak lagi flamboyan seperti dulu. Angin musim gugur bertiup, sebuah lengan bajunya melayang-layang, seperti ranting pohon liu yang sudah tak berbenang sari lagi, melayang-layang dengan lincah. Yang mulia, apakah Anda ingin minum air? Seorang pengiring yang berusia 8 atau 19 tahun maju ke depan. Suaranya dingin, walaupun memakai pakaian lelaki, namun dari suaranya dapat diketahui bahwa ia adalah seorang gadis muda. Hanya saja ia memunggungi Acu, sehingga wajahnya tak dapat dilihat dengan jelas. Josong berbalik. Wajahnya yang dahulu gemuk seperti bayi karena bebas dari segala kekhawatiran, sekarang sudah menjadi tirus seperti pisau. Walaupun posturnya masih tinggi dan tegak, namun sudah nampak agak kurus dan kelelahan. Sinar matanya tak lagi cemerlang seperti dahulu, tenang tanpa gelombang bagai sumur tua 100 tahun. Walaupun baru berusia 20 tahun lebih, kedua pelipisnya sudah menjadi kelabu. Ia menggeleng-geleng, lalu dengan amat tenang berkata, "Aku ingin berjalan-jalan sendirian." Namun gadis itu tak bergeming, hanya sedikit menunduk. Tangannya menggenggam tempat minum yang terbuat dari kulit. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sisi wajahnya, dengan sama-sama memancarkan suatu keakraban yang sulit dilukiskan. Ia mendadak mengangkat kepalanya memandangi Zhou Song, lalu berkata dengan amat tenang, "Apa yang mulia sedang menunggu seseorang?" Air muka Zhou Song nampak agak tak senang. Sambil mengernyutkan kening ia berkata, "Kau bicara apa?" "Bukankah yang mulia sudah sangat lama tak keluar rumah? Kenapa hari ini begitu bersemangat?" Wajah Zhou Song nampak makin tak senang. Ia menatapnya dengan tajam, lalu berbalik dan pergi. Gadis itu terkejut, lalu cepat-cepat mengejar di belakang. Sambil menarik lengan bajunya, dengan suara sedih ia berkata, "Apa yang mulia sudah melupakan perkataan Zhou Song yang
Lengan bajunya ditarik olehnya dengan perlahan berpaling. Sinar matanya bagai kolam yang dalam, dengan tajam memandangi wanita muda yang berpakaian pria itu. Lalu berkata dengan suara berat, "Ukin, tak semua orang di dunia ini berhutang padamu. Kebencianmu bukankah sudah berlalu panjang?" Setelah berbicara, ia berbalik dan masuk ke dalam hutan mapel yang berlapis-lapis. Gadis itu berdiri di tempat dengan tertegun sambil membelakangi Acu. Punggungnya bergoyang-goyang, rambutnya hitam legam bagai pohon liu. Sosok tubuh kurus kering seakan-akan terbang begitu ditiup angin. Sebuah perasaan kesepian yang tak dapat dibuyarkan dengan perlahan memancar dari ujung-ujung jarinya yang membuka. Selapis demi selapis melayang-layang di tengah hutan. Dengan demikian ia berdiri dengan diam untuk waktu yang amat lama. Akhirnya ia menyekap pipinya dengan lengan bajunya, seakan menghapus sesuatu, lalu mengangkat kakinya dan mengejar ke arah Josong pergi. Burung-burung di hutan itu menari-nari di angkasa, berkeok-keok dengan samar-samar. Acu seakan melihat saat tahun-tahun yang lalu itu Josong mengenakan jubah kecil berwarna biru sapir. Di atasnya disulam burung-burung pancawarna dalam balutan-balutan yang indah. Warna-warninya mencolok, tangannya mengayun-ayunkan sebuah cambuk kuda kecil yang berkilauan. Ia berkata pada dirinya dengan sangat angkuh, "Di antara semua gadis pelayan di Wisma ini, kulihat kau ini paling enak dipandang mata. Aku akan mengangkatmu menjadi jenderal besar penjaga pintuku. Bagaimana?" Seberkas angin bertiup, dirinya tiba-tiba merasa begitu dingin. Suara Kyope sedikit demi sedikit mendekat. Ia berpaling, lalu kembali sambil menggandeng tangan ibu baik yang masih tak puas setelah melahirkan dua anak itu. Setelah berjalan-jalan lebih dari setengah hari, semua orang merasa agak lelah. Di perjalanan menuruni gunung, mereka naik kereta kuda. Kereta kuda itu berjalan dengan oleng. Ketika Yuan Yu melihatnya, dirinya lesu. Sambil mengerenyutkan keningnya, ia bertanya apakah dirinya lelah. Sambil mengangguk, Acu mengiyakan. Lalu bersandar di bahunya. Dengan pusing ia memejamkan matanya. Namun bagaimanapun juga, ia tak bisa tidur. Yuan Yu menggenggam tangannya. Tangannya sedingin es. Ia merasa agak khawatir dan menyuruh Yuki agar lebih cepat menempuh perjalanan. Beberapa hari lagi, Zhao Ce akan menikah. Acu tertegun. Ia sedikit mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum, Yuan Yu berkata, "Beberapa tahun belakangan ini, nasibnya buruk. Hampir sama menjadi bajingan tua. Kau tak kena dengan pengantin perempuannya. Tapi, kurasa kau akan menyukainya. Dia adalah putri kepala suku Donghu, namanya Wayan Rou. Walaupun di namanya ada nama Rou, namun sifatnya sama sekali tak lembut. Dia adalah seorang gadis gila yang angkuh sewenang-wenang. Namun hatinya baik dan jujur. Setelah dia masuk ke ibu kota, aku akan mengajakmu menemuinya." Acu mengangguk-angguk. Ia berpikir tentang sesuatu, namun akhirnya tak mengatakannya. Setelah hari pengorbanan musim gugur, cuaca mulai dingin, permukaan danau membeku menjadi es, hujan salju turun lebat, bumi dan langit seluruhnya menjadi putih. Di dalam rumah sepanjang hari, udara hangat membuat orang menjadi malas. Beberapa hari ini, di Wisma Menteri Perang, orang datang dan pergi. Yuan Yu pun nampaknya sangat sibuk. Bahkan Yuki pun sudah amat lama tak terlihat. Kata Kyope, ia dikirim oleh Yuan Yu untuk melaksanakan tugas dan sudah 7 atau 8 hari pergi. Malam hari itu, tanpa sengaja, Acu bertanya pada Yuan Yu, namun dengan sengaja bersikap misterius. Ia tak menjawab, hanya berkata bahwa ia hendak memberi dirinya sebuah kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan itu datang dengan amat cepat. 3 hari kemudian, Sundi mengirim orang kepercayaan dari Biantang untuk mengantarkan sepucuk surat dan dokumen resmi yang dibuat di istana. Ternyata
Menteri Perang Dakia Yuan Yu telah mengirim orang secara pribadi ke Biantang untuk menjalin perserikatan dengan pernikahan. Ia hendak menikahi Raja Kiuli Biantang. Surat pertunangan dan mas kawin pertama sudah dikirim ke istana Kekaisaran Biantang. Ketika Acu menerima berita itu, Yuan Yu sedang berbaring di ranjang dan belum bangun. Ia mengenakan pakaian tidur satin putih yang berkilauan. Dengan sebuah tangannya, ia menyangga kepalanya dan melirik dirinya. Seakan tersenyum, namun tak tersenyum, ekspresinya wajahnya kemalas-malasan. Acu berjalan ke depannya, membeberkan surat itu, lalu bertanya, "Apa ini?" Dengan kalem, Yuan Yu berkata, "Ada apa? Seorang pria dewasa menikahi seorang wanita dewasa menikah. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip bumi dan langit." Acu mengenyutkan dahinya, "Tapi bagaimanapun juga statusku sulit. Dengan kedudukanmu sekarang, apa kau tak takut istana akan mengancammu?" Yuan Yu tertawa hambar, lalu dengan sikap acuh tak acuh berkata, "Aku Yuan Yu menikah. Kalau orang lain mengancamku, apa urusannya denganku?" Sebuah kantong berisi air hangat seakan ditusuk hingga pecah. Air hangat sedikit demi sedikit mengalir ke dalam dada Acu. Senyumnya memancar keluar dengan perlahan. Ia berjongkok lalu menyandarkan kepalanya di kaki Yuan Yu dan tak bergerak-gerak lagi. Yuan Yu duduk dan memeluk dirinya, lalu membungkuk dan menggunakan dagunya untuk mengelus rambutnya. Dengan lembut ia berkata, "Aku sudah begitu banyak tahun menginginkannya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk ke dalam keluargaku dengan diam-diam seperti itu? Aku tentu ingin mengumumkannya ke seluruh dunia dan memberitahu semua orang bahwa kau adalah milikku." Beberapa hari setelah itu, mendadak menjadi amat sibuk. Acu tak tahu dengan siasat dan cara apa Yuan Yu tak nyana dapat membuat seluruh masyarakat lapisan atas Zhenhuang seakan kehilangan seluruh ingatan mereka. Tak ada orang yang ingat bahwa dahulu dirinya membantu Yan Kun berperang untuk keluar dari Zhenhuang. Tak ada orang yang mengingat bahwa dirinya pernah 2 kali menghancurkan ekspedisi utara Dakia. Bahkan sampai tak ada orang yang ingat bahwa dirinya pernah membunuh pangeran ketiga Dakia Zhao Qi dengan tangannya sendiri. Selama beberapa hari berturut-turut, kaum wanita dan keluarga-keluarga bangsawan yang berpengaruh satu persatu datang berkunjung. Berbagai hadiah berupa barang-barang antik atau langka masuk ke dalam wisma Menteri Perang bagai air mengalir. Bahkan beberapa menteri dan kerabat keluarga kekaisaran yang tak dekat hubungan dengan Yuan Yu atau Zhao Xie juga berbondong-bondong mengirim hadiah, benar-benar memberinya muka. Di hari ketiga bulan 12 dari istana Zhengjin mendadak tersiar kabarnya kaisar sakit parah dan mendesak Yuan Yu untuk masuk ke istana dan merawatnya selagi sakit. Biasanya, apabila kaisar sakit parah, kecuali para pangeran, seorang menteri seharusnya tak dipanggil masuk ke istana untuk merawat sang kaisar yang sakit. Akan tetapi, kaisar sedang sekarat. Dalam waktu yang amat singkat, sudah tak bisa bertahan. Siapapun tak tahu dalam 1 jam apa yang akan terjadi. Pangeran Jingxiao, Adipati Lingnanmu, dan para raja pembayar utepati serta pangeran dari berbagai tempat berbondong-bondong masuk ke istana untuk mengajukan petisi. Di saat ini, membiarkan Zhao Qi sendiri tinggal di istana sangat tak bijaksana. Mau tak mau, Yuan Yu pun terpaksa mengajukan petisi. Dalam keadaan sakit, sang kaisar entah mempunyai pikiran apa. Zhao Yang dan yang lainnya saat ini tak dapat membiarkan Yuan Yu bergerak dengan bebas di luar. Oleh karenanya, untuk sesaat istana Zhengjin luar biasa ramai. Seluruh kekuatan di Dakia berkumpul di dalamnya. Akan tetapi, pada malam hari ketika semua pemimpin sedang masuk ke istana, pasukan Donghu yang ditempatkan di barat kota bergabung dengan pasukan pengawal pribadi yang dibawa oleh Pangeran Tongjing. Apa sebabnya tak ada orang yang tahu. Hanya saja ketika Acu terbangun, seluruh langit sebelah barat sudah merah padam. Suara perintah membunuh pun menggetarkan langit. Namun semua kurir membawa pesan dari istana. Seluruh pelosok negeri yang masuk ke istana ditahan di luar gerbang istana. Jelas bahwa ada orang yang bersekongkol melakukannya. Setelah
Setengah weekend kemudian, pertempuran meluas. Pasukan pengawal pribadi Pangeran Lingnanmu pun ikut masuk dalam pertempuran itu. Namun, pasukan pengawal Zhen Huang hanya memandang api dari kejauhan dengan acuh tak acuh. Tak memperdulikan bagaimana rakyat jelata di bagian barat kota menangis. Tanpa perintah atasan, mereka tetap mengusir rakyat itu berdiri di pinggir dan tak ikut campur. Dengan tenang menunggu kedua pihak bertempur. Saat ini, berbagai faksi dalam kota Zhenhuang dan para penjahat menggunakan kesempatan ini sebagai alasan untuk merampok rumah yang sedang terbakar. Setelah tahu bahwa tak ada orang yang memperhatikan kerusuhan kecil yang mereka buat, mereka semakin bersikap berwenang. Seluruh penjuru kota Zhenhuang menangis pilu. Rakyat jelata bersembunyi di rumah sambil menggigil takut mengundang masalah. Acu memerintahkan para pengawal penjaga wisma dengan ketat. Gerbang utama ditutup rapat-rapat. Tak seorang pun keluar dari pintu selangkah pun. He Kiao dan pengawal pribadi Yuan Yu, Yu Liu bersama bertanggung jawab atas keamanan wisma. Tak lama kemudian, lentera tiba-tiba menyala dengan terang benderang di luar wisma. Mereka seakan dikepung oleh pasukan penunggang kuda yang banyak jumlahnya. Yu Liu dan para pengawal pribadi lainnya menggertakkan gigi mereka. Tangan mereka gatal ingin berkelahi dan menghunus golok serigala. Mereka nampak ingin berkelahi mati-matian. Namun, Acu merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menyuruh He Kiao untuk keluar mencari informasi. Dengan amat cepat, He Kiao kembali. Sambil tersenyum, ia berkata pada Acu bahwa mereka adalah pasukan pengawas wisma, pejabat yang diperintahkan oleh atasan mereka untuk menjaga wisma menteri perang. Dengan amat cepat, suara keributan dari keempat penjuru berkurang drastis. Sepertinya hal ini disebabkan oleh tindakan pasukan yang disebut pasukan pengawas itu. Akan tetapi, ketika Acu bertanya pada Yu Liu, pengawal muda usia itu menggaruk kepalanya. Dengan sangat ragu ia berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar tentang pasukan pengawas seperti itu. Di pukul 11 malam, di gerbang utama tiba-tiba muncul keributan besar. Ketika Acu baru keluar dari kamar, ia melihat Yuan Yu yang mengenakan mantel bulu ungu tua berjalan masuk dengan terburu-buru. Begitu melihat dirinya, ia bertanya, "Apa kau tak takut?" Sambil tersenyum, Acu berkata, "Kau menganggap aku nih macan kertas. Ketika aku membunuh dan membakar di luar, kau masih tak tahu di mana kau akan menitis menjadi manusia." Yuan Yu membawa secawan teh dan meminumnya, lalu memaksa dirinya sendiri untuk tersenyum dan duduk. Acu bertanya, "Sebenarnya ada apa?" Mengenai urusan Yuan Yu, Acu selalu amat sedikit bertanya. Pertama, karena dengan status dan kedudukannya, ia tak pantas tahu terlalu banyak. Kedua, karena sekarang dirinya sudah tak punya energi untuk mencampuri urusan orang lain lagi. Hanya saja, masalah malam ini benar-benar membuatnya khawatir. Yuan Yu mengangkat kepalanya, melihat wajahnya yang cemas. Ia merasa agak sedih. Ia menggenggam tangannya yang sedingin es, lalu berkata, Jingnan dan yang lainnya membuat keributan. Gerbang selatan dikuasai oleh Zhou Yang. Aku keluar dari gerbang utara, oleh karenanya aku agak terlambat. Apa gunanya membuat keributan bagi mereka? Bagaimana kalau kerusuhan membesar dan Dewan Tetua menarik pulang pasukan di perbatasan? Kalau begitu, bukankah semua orang tak diuntungkan? Yuan Yu tersenyum dengan amat dingin, lalu berkata, mereka justru merencanakan hal ini. Dahi Acu berkerut setelah memikirkannya. Ia segera mengerti pokok masalahnya. Mau tak mau ia menghela napas panjang dan berkata, lolos dari lubang jarum, untung kau cepat keluar. Yuan Yu menepuk-nepuk pipinya, lalu berkata, jangan takut, aku tak akan kena tipumu. Pertentangan di antara Zhou Ce dan Zhou Yang sekarang pada dasarnya adalah pertentangan di antara pasukan Qinan Dakia dan pasukan Donghu. Zhou Yang dibantu oleh Jinan dan adipatimu, sedangkan Zhou Ce juga mempunyai pasukan King Hai Yuan Yu. Sekarang Kaisar Qia sedang sakit parah. Hampir setiap pasukan mengikuti pemimpin mereka mengawal ibu kota, sehingga pasukan daerah perbatasan menjaga ibu kota.
Hal ini tak sesuai dengan peraturan karena telah menjadi keributan. Mereka pasti akan dipulangkan ke daerah. Akan tetapi, tak peduli apakah Joce, UNU, atau Jinan, pasukan mereka semua adalah pasukan daerah perbatasan. Namun, Zhou yang masih menguasai barak pasukan berkuda di ibu kota. 30.000 pasukan kavaleri ini tak banyak artinya di medan perang. Akan tetapi, begitu seluruh pasukan perbatasan dipulangkan, 30.000 tentara ini akan menjadi kekuatan militer terbesar di ibu kota. Saat itu, kalau Zhou Ce tak pulang ke daerah utara bersama pasukan Donghu, ia pasti akan jatuh ke tangan Zhou Yang. Namun ia kembali ke wilayah taklukan. Hal ini akan membuat orang pilihan Kaisar Dakia dapat kokoh kedudukannya. Selama Kaisar Kiap sakit parah, setahun belakangan ini, setiap hari di Dakia akan dipentaskan sebuah sandiwara perebutan kekuasaan. Aco adalah orang yang pernah memimpin pasukan. Ia tentu saja menyadari kegawatan situasi ini. Ia melangkah ke depan dan berkata untuk menghibur Yuan-Yu, "Kau berhati-hatilah dalam segala hal. Tak usah mengkhawatirkan diriku. Pasukan di Wisma ini cukup gagah. Walaupun selaksa orang datang menyerang pintu, kami masih dapat akan mempertahankannya selama 2 sichen. Lain kali tak usah membagi pasukan untuk melindungiku." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.